itu memang ada edukasi di situ gitu ya. Grupnya luar biasa hidup gitu. Ada adminnya yang luar biasa aktif. Kemudian beliau sangat responsif. Saya suka kadang bisik-bisik nih sama Putri. Bukan bisik-bisik ya. Tapi Bun, ini luar biasa ya Bun, grupnya ini admin hampir bisa dibilang 24 jam, grupnya rame gitu ya. Dan tidak ada chat di situ yang tidak mitra respon gitu ya. Mitra yang aktif di situ gitu tuh, yang komentar di situ tidak direspon gitu, walaupun hanya dengan emoticon gitu. Itu penilaian yang sesuatu yang beda juga, nggak mungkin dan tidak ditemukan di tempat lain gitu kan ya. Nah ternyata setelah nyimak grup, terus akhirnya ada Zoom gitu, baru tahu, Bunda belum tahu ya kalau misalnya Yes itu kan Pak CEO gitu, itu sang kreatornya. Oh gitu ya, aku bilang gitu. Waduh, maaf ini sang kreator dibilang admin deh, saya bilang gitu kan ya. Nah, jadi dengan ikut Zoom dan tahu bahwa beliau adalah sang kreator, kemudian ilmunya di situ awal masih beliau yang ngasih ilmu ya dari A sampai Z gitu ya, dari awal sampai akhir yang ngisi adalah beliau langsung gitu. Dari situ bisa melihat, oh sangat humble gitu. Beliau memiliki empati yang luar biasa tinggi gitu ya, yang meratukan ibunya gitu. Kemudian selalu berbagi ilmu gitu, selalu menyemangati kita semua mitra-mitranya, sehingga saat saya down bisa bangkit lagi. Karena saya dulu sebenarnya mudian ya, kadang dengan pas saat lagi nggak mood ya udah deh gitu, nggak yuk ikut semangat terjaga, itu nggak dulu ya sebenarnya. Tapi luar biasa dengan ketemu Pak Dev. Jadi Pak Dev ya, Pak CEO dulu saya panggil, itu jadi merubah dari yang kadang nggak mood gitu, jadi semakin moodnya terjaga nih ya. Nah, kemudian selalu diingatkan ikut Zoom gitu kan ya, harus konsisten nih, action. Pokoknya fokus belajar gitu ya, mencoba melaksanakan apa yang disampaikan beliau gitu. Nah, akhirnya dari pengalaman sebelumnya saya menemukan kayak melihat bisnis yang berbeda gitu ya dari yang saya jalani sebelumnya gitu kan. Dan lebih simpel di sini ternyata gitu, karena tidak harus packing, tidak harus demo produk gitu kan ya, tapi kita bisa menjual, kemudian ada selisih harga gitu ya, produknya tinggal sebanyak-banyaknya kita bisa infokan, bisa jual gitu kan ya. Apalagi dulu masih ada sharing profit, ada kenaikan nilai aset Yuan Coin gitu kan ya, ada bonus aktif ketika kita infokan, kita akan dapat bonus aktif gitu. Nah itu yang membuat semangat ya, ternyata ada peluang cuannya gitu kan ya. Karena di saat itu kebetulan saya resign dari habis pandemi, sempat di rumah ya, kemudian sempat ditawarin juga kerja lagi, akhirnya masuk kerja lagi di hotel, tapi tidak sebesar yang pertama gitu. Akhirnya karena satu dan lain hal, saya resign dari situ, dari pekerjaan lagi. Nah di saat saya resign, kemudian suami juga pensiun gitu, pensiun tapi bukan PNS ya, jadi tahu sendirilah bukan PNS. Jadi setelah lama resign dan pensiun, ibaratnya untuk hidup berapa lama udah habis gitu kan ya, untuk operasional keseharian sudah tidak punya duit akhirnya gitu. Sementara anak ini yang nomor 2 adalah sudah kelas 3 nih, persiapan mau kuliah gitu ya, sama ibunya, orang tua kadang kan sering-sering nih, besok setelah lulus mau kuliah di mana gitu kan ya. Nah masih berpikir gimana caranya bisa kuliah sementara kita nggak pegang duit, nggak pegang pekerjaan gitu kan. Nah akhirnya di sini mulai harus diseriusin nih gitu kan. Bagaimana, yang penting ya udah deh kamu pinginnya di mana gitu, ya udah daftar aja, kalau misalnya Tuhan mengendaki diterima ya pasti nanti akan kasih jalan gitu. Dan akhirnya dengan support system di sini yang luar biasa ya, ada CEO yang luar biasa, kemudian seperti keluarga besar yang saling support, akhirnya saya memilih fokus di Yuan Coin benar-benar ya, walaupun
sebelumnya ada bikin perusahaan sama temen gitu ya, tapi nggak jalan gitu. Tapi kan karena sebagai istilahnya sebagai pemilik saham ya, walaupun kecil, itu bagaimana tetap ada di situ gitu. Tapi harus memutuskan bagaimana tetap fokus di Yuan Coin, dan saya meninggalkan itu gitu. Akhirnya karena Pak Yusuf itu selalu mengajarkan fokus gitu kan, tidak akan ada hasil yang besar atau kita bisa mendapatkan kesuksesan yang besar ketika kita pecah fokus gitu kan ya. Akhirnya saya berunding nih sama Putri, sama Purom gitu. Akhirnya kita memang harus fokus ya gitu. Walaupun di awal masih ya kita cari rezeki itu kan bisa dari berbagai sumber gitu kan ya. Di sini jalanin gitu kan. Tapi tidak bisa seperti itu. Ternyata hanya ya jalan, kita dapat sesuatu tapi tidak bisa maksimal gitu.